Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sangat saya muliakan segenap ustadzah, segenap ketua-ketua majelis ta'lim, dan juga semua muslimah yang hadir pada pertemuan kali ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, janda-janda, jomblo-jomblo, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas mengenai muslimah berbahagialah. Sebelum kita mulai, saya mengajak teman-teman untuk membaca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam salah satu hadisnya, suratul Fatihah lima quri'at laha. Surat Al-Fatihah itu tergantung niat membacanya untuk apa. Kali ini kita minta kepada Allah, semoga Allah menjadikan apa yang nanti akan kita dengar sebagai sesuatu ilmu yang bermanfaat bagi kita, dunia hingga akhirat, bagi kita, bagi keluarga kita, bagi kita di masa sekarang, dan juga menjadi pembimbing langkah kehidupan kita di masa yang akan datang. Al-Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, anjuran untuk kita berbahagia adalah merupakan penyebab Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dari sejak zaman Nabi Adam hingga zaman baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca definisi tentang nabi yang dituliskan oleh para ulama. Abdun arsalahullah, seorang hamba yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, memberitahu jalan keselamatan mereka di dunia dan akhirat. Tujuannya li sa'adatid darain. Jadi Nabi itu adalah seorang hamba yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi dan Rasul ya, diberi wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya, memberitahu jalan yang semestinya ditempuh. Tujuannya li sa'adatid darain, untuk kebahagiaan manusia fid darain, baik di dunia maupun di akhirat. Maka siapa yang mengikuti jalannya para nabi, siapa yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad, siapa yang mengikuti jalannya Islam, mereka adalah orang yang paling bahagia hidupnya, baik di dunia hingga kelak di hari akhirat. Maka kita sebagai muslimah seharusnya adalah orang yang paling bahagia hidupnya di dunia sebelum kelak di hari akhirat nanti. Sekali lagi, kamu yang telah Allah Subhanahu wa taala pilihkan sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu yang telah Allah Subhanahu wa taala pilihkan
sebagai seorang umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seharusnya adalah orang yang hidupnya paling berbahagia di dunia sebelum kelak Allah membahagiakan hidupmu di hari akhirat nanti. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sebelum kita bahas apa saja yang seharusnya membuat kita berbahagia, saya mau kasih tahu dulu kepada teman-teman sekalian, apa sih sebenarnya kebahagiaan? Apa itu bahagia? Banyak orang mengira bahwa bahagia itu terletak pada pemandangan indah di depan mata, suara merdu didengar telinga, atau sesuatu yang lembut dirasa oleh kulit kita, atau sesuatu yang enak dirasa oleh indera penciuman kita, indera perasa kita, atau wewangian yang dicium oleh hidung kita. Akan tetapi kenyataannya, teman-teman saudaraku sekalian, yang dapat merasakan kebahagiaan itu sebenarnya bukan panca indera, akan tetapi sesuatu yang tidak tampak, sesuatu yang secara batin, sesuatu yang secara hati dirasa oleh indera perasa kita yang dari dalam. Terbukti dengan kalau hati kamu sedang galau, pemandangan indah secantik apapun enggak jadi indah. Betul? Suara merdu kayak gimana sekalipun, kalau misalnya hati sedang sedih, enggak akan mampu untuk menghilangkan kesedihanmu. Walaupun kamu pakai kain yang paling halus sekalipun, meskipun kamu berada di tempat yang sangat indah sekalipun, kalau hati sedang muram durja, maka itu semuanya tidak akan dapat menghilangkan kesedihanmu, kegalauanmu. Bahagia itu letaknya di dalam hati kita. Maka orang yang dapat mencari bahagia, atau orang yang dapat mencapai bahagia di dalam hatinya, dia akan berbahagia dimanapun dia berada. Sementara orang yang hatinya hampa dari kebahagiaan, orang yang hatinya kosong dari rasa bahagia, bahkan hatinya dipenuhi dengan kesedihan, ketakutan, tekanan demi tekanan, hingga mencapai depresi misalnya, teman-teman saudara sekalian, maka dia akan berada dalam keadaan seperti itu meskipun berada di hotel berbintang sekalipun, meskipun berada dalam tempat indah sekalipun, meskipun berada dalam keadaan yang paling nyaman sekalipun. Bahagia letaknya di dalam hati kita sendiri. Bahagia ada pada dalam dirimu sendiri. Jangan mencari bahagia di luar dirimu. Ia ada pada dirimu sendiri. Ia ada pada hatimu sendiri. Yuk kita cari bahagia itu di dalam diri sendiri. Saudara sekalian, dan kalau ada orang bilang kita harus membahagiakan orang lain, teman-teman saudara sekalian, kebahagiaan itu kayak zakat. Kamu gak akan pernah bisa memberikannya kepada orang lain, kamu gak akan pernah bisa mengeluarkannya untuk orang lain jika kamu sendiri kekurangan dari nisabnya. Jadi harus lebih dulu dari nisab baru bisa bagi-bagi sama orang lain. Kalau sama diri sendiri aja gak bahagia, gimana bisa membahagiakan orang lain gitu. Maka saudara sekalian, ibu yang bahagia akan bisa menularkan kebahagiaan dan dapat membahagiakan anak-anaknya. Bahkan hanya ibu yang bahagia
yang dapat membahagiakan dan menularkan kebahagiaan bagi anak-anaknya.